kita lanjut ke pembahasan kita. Di dalam suatu pasar selalu terjadi persaingan, baik antara buyers-nya, pembelinya, atau antara penjualnya. Dinamakan persaingan atau kompetisi, competition. Suatu pasar yang kompetitif definisinya adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli, jadi mereka bisa mempengaruhi harga pasar secara adil, fair, secara fair, FAIR. Nah, itu yang diinginkan dari adanya pasar. Jadi pasar ini mengakomodirasi pembeli dan penjual sebanyak-banyaknya untuk mempengaruhi harga. Ada beberapa tipe sebenarnya dari kompetisi ini. Ada yang sempurna kompetisinya, perfect, dan ada selain sempurna. Nah, kita masuk yang kompetisi yang perfect, sempurna. Di pasar yang sempurna ini, pasar yang kompetisi sempurna ini, produknya hampir sama. Jumlah pembelinya itu banyak, ini karakteristiknya, jumlah pembelinya itu banyak. Penjual dan pembeli, maksud saya penjual dan pembelinya banyak, jadi nggak punya kemampuan untuk menggerakkan pasar. Dan yang kedua, si pembeli dan penjualnya itu orang yang benar-benar keduanya adalah price takers. Price takers adalah bisa menentukan harga. Bisa menentukan harga, tapi dia nggak punya mempengaruhi harga tersebut. Nah, contohnya gimana? Anda datang ke suatu pasar yang namanya ITC. Di ITC ada handphone tuh. Satu lantai handphone semua. Itu contoh pasar yang sempurna sekali. Bisa nggak Anda datang ke sana lalu meminta harganya satu handphone Oppo misalnya harganya 50.000 aja deh? Nggak ada. Anda bisa menentukan harga, tapi tidak bisa dapat deal yang seperti itu yang Anda mau. Tidak bisa dapat Anda. Nah, karena penjual dan pembeli menentukan harganya masing-masing sehingga seperti ada suatu kekuatan tertentu yang dinamakan invisible hand, tangan yang tak terlihat, catat ya, invisible hand, tangan yang tak terlihat sehingga bisa mempengaruhi kayaknya harganya di 5 juta. Nah, itulah sifatnya dari perfect competition. Ada juga yang namanya monopoli. Nah, monopoli ini karakteristiknya satu penjual dan penjualnya ini karena cuma satu sehingga dia bisa mengendalikan harganya. Contoh yang paling gampang itu perusahaan listrik. Udah, mau naik mau turun terserah PLN. Ya kan tidak ada lagi perusahaan listrik yang di sini yang ada lagi ininya. Naik turun apa terserah PLN gitu. Dia one seller. Oke. Lalu oligopoli, few sellers. Few sellers ini agak-agak apa namanya? Beberapa lah pemainnya. Beberapa penjualnya. Tidak selalu bisa menggerakkan harga secara kompetitif ya. Tidak terlalu agresif kompetitifnya. Tapi dipengaruhi hal-hal tertentu. Contohnya apa? Contohnya oligopoli ini adalah bensin tuh loh. Bensin apa? Ada Shell, ada Shell, ada Pertamina, ada BP sekarang. Zaman dulu monopoli hanya Pertamina, tapi sekarang Shell, BP, Total semua sehingga Pertamina tidak bisa memainkan harganya secara gampang. Tapi juga mengikuti pasar. Ya, oligopoli. Only few sellers. Lalu kompetisi yang monopolistik namanya. Banyak penjual,
sedikit, produknya ada tapi berbeda-beda, produknya sedikit ya, many sellers, berbeda produknya, berubah apa namanya, ada perbedaan dari produknya tapi cuman sedikit. Dan setiap penjualnya dapat me harganya itu dapat menentukan sendiri dari produknya tersebut. Nah, itu jenis-jenis kompetisi. Oke, kita lanjutkan ke demand, permintaan di film selanjutnya.